Saudara-saudari terkasih, apakah hari ini saudara sudah memulai dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya sering kali mendengar orang tua yang mengeluh tentang anaknya yang main HP terus. Bahkan kadang-kadang emosi ketika melihat anaknya itu main HP terus. Dan sekarang justru ada orang yang mengatakan monitor time, screen time, itu istilah baru, yaitu istilah untuk mengukur seberapa banyak waktu yang dihabiskan di depan layar, screen. Entah itu HP, entah itu tab, entah itu komputer. Dan kemudian banyak orang yang mengeluh bahwa sekarang anak-anak menjadi sulit dikendalikan, punya dunianya sendiri, dan bla bla bla, macam-macam alasan untuk membuat aktivitas di depan monitor screen itu negatif. Namun menurut saya, kita bisa mempunyai sikap yang berbeda. Kita bisa bersikap negatif terhadap gadget, bisa juga bersikap positif. Kalau bersikap negatif, resikonya kita akan ketinggalan. Mau tidak mau, dunia ini maju terus. Kita mau ngomel, mau mengeluh tentang pengaruh negatif dari gadget, HP, tab, dan sebagainya, ilmu teknologi tetap maju. Kita tidak akan pernah didengarkan. Bisa jadi malah kita ketinggalan zaman. Nah, ada sikap yang lain yang positif, yaitu kita masuk dan memanfaatkan media sosial, memanfaatkan gadget untuk hal-hal yang positif. Dan Anda sekarang ini justru punya peranan luar biasa. Bisa menentukan. Saya sendiri menyadari dan kemudian bertindak. Daripada kita mengeluh tentang pengaruh negatif dari informasi media sosial, lebih baik kita membaptis media sosial itu atau membanjiri media sosial itu dengan nilai-nilai Kristiani. Kita itu mempunyai nilai-nilai ajaran Kristus yang luar biasa dan sudah terbukti bisa bertahan ribuan tahun. Kenapa kita tidak tawarkan saja? Kenapa kita tidak banjiri saja media sosial, entah itu Instagram, entah itu WhatsApp, entah itu YouTube, entah itu Twitter, entah itu TikTok, dengan nilai-nilai Kristiani. Daripada kita mengeluh pengaruh negatif, kita jadikan itu pengaruh yang positif. Kalau Anda tidak bisa aktif memasukkan konten di dalam media sosial, Anda tetap mempunyai peranan yang luar biasa besar, yaitu dengan mensubscribe dan melike. Itu menentukan sekali. Jadi kita coba membagikan konten-konten yang positif, yang memuat nilai-nilai Kristiani yang luhur, kita bagikan. Kita bisa membagikan itu lewat WA Group, lewat Instagram, lewat media sosial apapun itu. Kita bagikan saja, kita sebarkan. Lalu kemudian kita tidak mensubscribe konten-konten yang memang tidak bagus. Kalau kita tidak mendukung mereka, mereka akan hilang dengan sendirinya. Tetapi kita coba subscribe apa saja, toh tidak bayar. Selain mensubscribe juga menonton, melihat nilai-nilai konten-konten isi dari tayangan yang memang bagus dan positif. Supaya kemudian itu direkomendasikan terus-menerus. Dan kemudian media sosial berisi hal-hal yang positif. Anda punya peranan luar biasa. Saya sendiri menyaksikan beberapa umat kita itu membuat konten yang menurut saya positif. Menyanyikan mazmur. Nah, saya mensubscribe itu. Umat kita yang menyanyikan mazmur. Nah, itu bagus sekali menurut saya. Karena mazmur kalau dinyanyikan itu sangat indah, sangat merdu, dan kata-katanya itu kata-kata yang tidak biasa, itu firman Tuhan. Maka kalau ada menemukan, bahkan itu umat kita yang mempunyai channel khusus menyanyikan mazmur-mazmur secara tepat, secara liturgis, kita subscribe saja, kita bagikan saja supaya menjadi viral. Itu peranan kita.
Tetapi konten-konten yang tidak bermutu ya kita tinggalkan. Kita tidak menontonnya. Akhirnya itu bisa sampai kepada anak-anak kita. Karena kemudian konten yang direkomendasikan akan muncul terus. Dan anak-anak kita lama-lama akan melihat dan mencoba dan akhirnya terpengaruh. Sekarang ini justru kesempatan bagi kita. Kita bisa menjadi pewarta-pewarta media sosial tanpa repot. Yaitu cukup dengan membagikan, mensubscribe, menonton, dan membagikan. Kita sudah jadi pewarta. Asal yang kita tonton, yang kita bagikan sungguh-sungguh positif. Banyak kok kitab suci, itu ada channelnya Romo Yosef. Renungan-renungan, banyak sekali. Ada renungan saya, ada juga renungannya Pastor Deso, Pastor Abba. Kita tonton, kita bagikan. Itu cara kita menjadi pewarta zaman ini. Kita tidak bisa hanya mengeluh tentang konten yang negatif, pengaruh negatif dari media sosial tanpa buat sesuatu. Padahal kita bisa. Bahkan kita bisa menjadi pewarta-pewarta kebaikan. Kita bisa mengubah hati orang. Saya sendiri mendapat komen yang bagus. Betapa ada seseorang yang membagikan video renungan saya kepada temannya. Dan temannya itu kemudian tersentuh dan kemudian mulai berubah. Nah, peranan Anda itu besar sekali sebagai pewarta itu. Pewarta kebaikan, pewarta harapan, pembawa cahaya. Bisa. Bahkan sekarang ini momennya. Kita jangan kalah dengan media sosial. Kita jangan dikendalikan oleh media sosial. Kemudian kita mengeluh bahwa media sosial membawa pengaruh buruk terhadap anak-anak kita. Jangan. Kita justru memanfaatkan media sosial. Kita justru menguasai media sosial. Jangan dikuasai. Anda berhak kok. Dan Anda punya kuasa kok. Tinggal nonton, mensubscribe, membagikan yang positif. Itu caranya. Menjadi pewarta-pewarta kebaikan, pembawa-pembawa cahaya zaman ini, ya dengan cara itu. Begitu mudah. Karena semua orang menghabiskan banyak waktu di hadapan monitor. Kita sudah ada yang mengukur screen time anak-anak kita makin lama makin meningkat. Waktu yang dihabiskan di depan monitor itu makin banyak. Nah, kita tidak boleh hanya mengeluh kemudian tidak terjun di dalamnya. Kita bisa memberi counter attack dari pengaruh-pengaruh negatif yang dibawa oleh media sosial, dibawa oleh gadget. Kita jangan anti, tetapi kita bersahabat, kita manfaatkan, kita kuasai media sosial. Jangan kita membiarkan diri dikuasai, ditentukan oleh media sosial. Kalau kita mempunyai sikap yang positif, kita bisa juga memanfaatkannya. Dan sekarang ini justru kesempatan besar untuk menyampaikan betapa iman kita itu luar biasa. Betapa nilai-nilai Kristus, nilai-nilai Kristiani itu luar biasa. Bisa kita sampaikan dengan lembut, tidak harus dengan agresif. Dan tetap bisa menarik. Kita bisa menyampaikan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai pengharapan, tetap dengan kelembutan. Saatnya justru sekarang. Dan Anda saya bisa sangat bermanfaat, bisa sangat berperanan. Karena begitu mudah dengan menontonnya, mensubscribe dan kemudian membagikannya. Yang membuat viral itu Anda dan saya. Dan berarti yang menentukan itu kita, tangan kita. Tergantung apakah kita mau melibatkan diri di situ atau tidak. Mengeluh saja tidak menolong. Tetapi terlibat, mewarnai media sosial dengan nilai-nilai Kristiani, justru kita menjadi pewarta-pewarta zaman ini. Mari menjadi pewarta zaman ini, mewartakan cahaya, kebaikan, harapan, dan ajaran-ajaran Kristus yang begitu luhur. Dan kita mewartakannya dengan kelembutan. Apapun yang kita lakukan, tetap harus ingat, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.